Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami selaku panitia DKM Mushola Al-Jihad Mu'az Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan kajian subuh hari ini tanggal 11 Februari 2022. Untuk materi kajian pada subuh hari ini adalah Ustadz Dr. Abu Didat Syihab MH dengan judul materi menyingkap parasit akidah. Materi akan disampaikan sampai dengan waktu syuruk dan insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, kami dari DKM menyampaikan bahwa setelah kajian nanti dimohon para jamaah untuk tetap ada di musola ini karena sudah disediakan sarapan. Selain itu untuk para jamaah yang mungkin baru mengikuti kajian ini dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir dan menuliskan nomor HP-nya untuk memudahkan informasi kajian lainnya. Jadi nanti misalnya ada kajian lainnya nanti diinfokan gitu. Nah, terus kami juga ingin menyampaikan bagi para jamaah yang berminat membeli buku apa namanya? Bagi para jamaah yang ingin membeli buku Parasit Akidah, insya Allah akan kami bawa infak sebesar 85.000. Nah, ya, jadi ya untuk jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin membeli buku akidah tersebut, bisa untuk menambah ilmu ataupun menambah ya itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang formal, saya juga gugup baru bangun tidur. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Baru bangun tidur ya, Pak? Ya, baru bangun tidur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalan finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan subuh hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kuliah subuh pada hari ini kita akan membahas tentang pembahasan menyingkap benalu atau parasit akidah umat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memulai pembahasan dari surat ke-6, surat Al-An'am ayat 112 dan juga surat 2 ayat 42. Ini pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan pembahasan untuk menyingkap benalu atau parasit akidah ini. Karena banyak sekali umat ini yang masih mengadopsi tradisi-tradisi dari luar agama Islam. Ada tradisi Yahudi, tradisi Romawi, Majusi, Yunani, dan sebagainya.
Nah, bagaimana kita agar akidah umat ini tetap terpelihara? Karena Allah melarangnya untuk mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Ayatnya yang cukup singkat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batil walaqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jadi ayatnya cukup simpel tapi maknanya sangat luas sekali. Termasuk tentu larangan untuk mencampur adukan doa-doa Islam dengan doa-doa yang bukan dari agama Islam yang sekarang sedang dikembangkan, dipromosikan, dipropagandakan untuk doa lintas agama, termasuk salam lintas agama, atau salam agama-agama, atau salam gado-gado, atau salam pluralisme. Jadi banyaklah sekarang ini ada salam-salam oplosan. Jadi yang dioplos ini bukan minuman keras saja, salam pun dioplos. Nah, yang kedua, ayat yang merupakan ayat pertarungan al-haq dengan al-batil, yaitu surat ke-6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrubal qawli gurura. Demikianlah kata Allah. Kami mengutus nabi, kami jadikan musuh-musuh para nabi itu adalah setan, baik setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Pekerjaannya setan adalah membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Banyaklah umat manusia di muka bumi ini yang tertipu oleh bisikan-bisikan setan ini. Sehingga ajaran tauhid yang kita menegakkannya, tapi ada juga yang mencampur adukan akidah tauhid dengan akidah yang bukan tauhid. Nah, kalau kita melihat dari kisah para nabi, Bapak Ibu, ya, musuh para nabi itu ada yang bapaknya sendiri yang jadi musuh. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penegak tauhid. Seorang nabi, seorang rasul yang diimani oleh 3 agama. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang diimani oleh umat Yahudi. Jadi orang Yahudi beriman kepada Ibrahim dengan sebutan Abram atau Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa. Jadi orang Yahudi mengimani Ibrahim sebagai bapak bangsa-bangsa. Sementara kaum Nasrani juga beriman kepada Ibrahim sebagai bapak orang yang beriman. Yang ketiga tentu kita umat muslim mengimani Ibrahim dengan istilahnya bapak tauhid, bapak para nabi. Jadi bapak tauhid, bapak monoteisme itu Ibrahim. Nah, Ibrahim menegakkan tauhid, bapaknya pembuat berhala. Jadi kalau sekarang ada bapaknya yang justru malah menyimpang dari akidah Islam, anaknya dia istiqomah di dalam keislaman, itu tidak perlu heran. Ya. Karena Nabi Ibrahim saja ayahnya pembuat berhala. Nah, ada juga musuh Nabi itu adalah anaknya sendiri. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang menentang ajakan ayahnya, yaitu Nabi Nuh, ternyata anaknya yang bernama Kan'an membantahnya, menolaknya. Jadi yang jadi musuhnya anaknya sendiri. Ya. Nah, ada juga Nabi yang jadi musuhnya. Selain anaknya, juga ada yang jadi musuhnya istrinya. Jadi kalau bapak-bapak, istri bapak susah diajak sholat, bahkan mungkin menyimpang dari akidah Islam, ya, nggak usah susah-susah, ya, tinggal cari yang baru. Jadi kalau nggak bisa diluruskan, ya nggak bisa dibina, tinggal jangan dibinasakan, tapi cari yang baru.
Nah, ada juga nabi yang jadi musuhnya pamannya sendiri, yaitu Rasulullah SAW, ya, pamannya sendiri yang menentang. Nah, sampai hari ini ada yang menegakkan tauhid, ada juga yang menjungkir balikan tauhid. Ada yang menegakkan keadilan, tapi justru ada yang menegakkan kezaliman. Ya, karena adil itu lawannya zalim. Nah, tinggal kita ini mau di posisi yang mana? Mau yang menegakkan tauhid atau mau yang sebaliknya? Mau yang menegakkan keadilan atau mau ikut dari kelompok yang melakukan kezaliman? Ya. Jadi adil bukan harus sama, adil itu menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ya, apa yang dimaksud dengan parasit akidah, yaitu melakukan asimilasi, melakukan akulturasi, dan juga melakukan sinkretisme, penggabungan agama-agama, penggabungan ajaran-ajaran, penggabungan macam-macam, pokoknya Islam digabung-gabung dengan tradisi-tradisi macam-macam agama. Nah, sehingga sekarang ini ada yang sengaja dicampur baurkan, ada yang bercampur karena desakan, ada juga yang bercampur karena pergaulan. Ada juga yang bercampur karena hidup berdampingan. Nah, ini efek-efeknya dari sini, ya. Nah, orang bercampur itu ada yang memang sengaja dicampur adukan. Ini saya mendapatkan mungkin Bapak dan Ibu juga banyak yang mendapatkan. Ada video seorang bapak yang pecinya tinggi, ya. Enggak kayak saya, cuma tinggi gitu. Nah, kiri kanan wanita berdua. Kalau kita mengikuti contoh Rasulullah terlalu jauh, maka kita harus mencontoh yang dekat saja, yaitu Pak Jokowi dengan Ahok. Jadi ini yang harus dicontoh, karena kalau nyontoh Nabi terlalu jauh, jadi contoh Jokowi dengan Ahok. Ini kok ada yang begini? Jadi sekarang ini agak heran sekali, ya. Kalau dia orang yang mengaku agamanya Islam. Kok contohnya Ahok? Nah, sementara memang banyak problem umat ini. Problemnya apa? Tantangannya apa? Agama Islam itu digerogoti oleh berbagai macam paham, aliran, virus-virus, ya, maraknya pemurtadan, merebaknya aliran sesat. Nah, termasuk juga kaitan dengan benalu akidah, parasit akidah. Belum lagi sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Muncul lagi kita berhadapan dengan gerakan ateisme dan komunisme. Ini yang dihadapi oleh kita sekarang. Nah, oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudal linnas. Jadi Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Dan Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran ini pembeda al-haq dengan al-batil. Yang Quran ini juga disebut Furqan. Nah, Furqan ini membedakan antara al-haq dengan al-batil. Nah, diingatkan dalam Quran di dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu akan menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah mengingatkan kepada kita tentunya firman Allah ini kepada Rasulullah SAW supaya umat Rasulullah SAW jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, tapi harus tetap dalam jalan al-Islam. Karena Islam itu ad-dinulnya para nabi. Dinnya para nabi adalah Islam.
Jadi agama Islam bukan agama yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi seluruh para nabi dan para rasul membawa misi yang satu, yaitu akidah tauhid, membawa ad-dinul Islam. Jadi tidak ada Nabi Musa membawa agama Yahudi, dan tidak benar pula Nabi Isa membawa agama Kristen. Nabi Isa membawa ad-dinul Islam. Nah, baru al-Islam ini disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Kemudian, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi dijelaskan dalam ayat ini ya, bahwa jangan mengikut jalan-jalan yang lain. Ini banyak jalan-jalan yang lain ini ya. Termasuk ada kelompoknya Ahmadiyah, kelompoknya Al-Qiyadah, kelompoknya Isa Bugis, Lembaga Kerasulan, Baha'iyah, Syiah, Islam Jamaah, NWKW 9, Salam Mulia Eden, Kalam Santiloka, Satu Paningit, Ingkar Sunnah, dan banyak macam-macam. Ini yang masih ada kaitannya, dikaitkan dengan ad-dinul Islam, tapi menyelisih ya. Jadi menyelisih dari akidah Islam. Kalau yang di luar Islam itu sudah jelas ya, Allah jelek kata orang awam ya. Nah, sekarang yang kita akan fokuskan berkaitan dengan persoalan virus ya. Virus yaitu virus sifilis dan TBC, taklid bid'ah dan khurafat. Dua-duanya adalah virus yang merusak akidah tauhid. Nah, kita lihat diantaranya virus sifilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dengan munculnya kelompok liberal, mau atasnamakan Islam liberal ataupun apapun, tapi namanya liberal, dia ingin bebas, tidak mau terikat. Itu namanya liberal. Nah, diantaranya dalam programnya untuk merusak akidah kaum muslimin, ini merupakan program Yahudi ya, yang dikenal dengan nama program Libarim. Kami sudah pernah bahas kupas di TV-mu ya, tentang program Libarim ini. Nah, diantaranya kaum liberal itu di dalam rangka meruntuhkan akidah kaum muslimin, merusak makna Islam, merusak makna iman, makna mukmin, makna kafir. Jadi bagi mereka itu semua sama saja. Kemudian yang kedua dalam rangka merusak, meruntuhkan dasar-dasar Islam, meragukan keotentikan Mushaf Utsmani, lalu menawarkan Al-Quran edisi kritis. Mungkin dianggap Quran yang kita miliki sudah tidak kritis. Nah, Quran ini merupakan kalamullah yang sekarang orang-orang yang kena virus sifilis, dia mengatakan Al-Quran yang kita miliki ini bukan kalamullah tapi produk budaya. Ada juga yang mengatakan di kalangan mereka bahwa Quran ini adalah rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Sementara di Swedia ada yang bakar Quran, di Belanda, di macam-macam negeri barat itu ada yang membakarnya, ada yang menginjaknya Quran. Apa salahnya Quran diinjak-injak? Apa salahnya Quran dibakar? Dan itulah memang Allah menerangkan dalam Al-Quran sendiri tentang hasadnya, dengkinya diantaranya kaum ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara. Makanya al-Yahud wa Nasara dicap oleh Allah maghdub. Jadi Yahudi adalah dicap maghdub, dimurkai, Nasara yaitu termasuk kelompok yang dhalal, tersesat jalan. Nah, kenapa mereka benci kepada Islam, termasuk di dalamnya adalah kepada Quran? Karena umat muslim tiap hari berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi umat Islam baca setiap ghairil maghdubi 'alaihim. Lama-lama panas. Nah, kita tadi bacakan ketika salat subuh Fatihah. Jadi di situ kenapa kita baca demikian? Allah yang menyuruh. Dan juga yang menjelaskan maghdub di murka itu Yahudi itu dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran al-Islam, dia tahu kebenaran akan datangnya Rasulullah SAW.
tapi karena dengki dan hasadnya. Karena Rasulullah SAW bukan orang dari kelompok Bani Israel. Nah, jadi meragukan Quran. Ya. Kemudian mempersamakan Al-Quran dengan kitab agama lain. Ini lewat konsep pluralisme, ya, penyamaan agama. Makanya kitab suci Quran itu sama dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian meragukan tafsir Quran para ulama salafus soleh. Ya. Ingin semua orang boleh tafsirkan Quran. Ya. Sehingga muncul di kalangan umat itu yang membolehkan kawin sejenis. Itu berangkat dari menafsirkan Quran semaunya saja. Ya. Kemudian meruntuhkan syariat Islam. Termasuk diantaranya soal menikah. Menurut mereka, perkawinan atau pernikahan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan agama. Itu hanya kontrak biasa. Kemudian juga meruntuhkan otoritas para ulama, para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW. Dengan konsep apa meruntuhkannya? Dengan konsep relativisme kebenaran. Kebenaran itu adalah relatif sepanjang dia manusia. Nah, ini ciri-ciri orang yang terpapar virus liberal, dan ini bagian daripada benalu atau parasit. Ya. Ini yang zaman modern sekarang ini, ya. Kemudian menyokong kerusakan akhlak, di mana mereka mengatakan bahwa para pelacur ini adalah manusia-manusia yang bermartabat karena dia dapat memberikan nafkah untuk keluarganya. Bayangkan saja pelacur dibilang orang yang bermartabat. Bahkan ada alumni salah satu lembaga Islam itu, dia mengatakan wanita yang berstatus istri, ya, itu tidak ada bedanya dengan wanita seorang pelacur, sama-sama sebagai pelayan seks laki-laki dewasa. Ini rusak pemikirannya, ya. Oleh karena itu mereka mengatakan tak butuh agama dan bertuhan. Yang penting mengedepankan perilaku humanisme, kasih sayang, rasa persaudaraan, mengabdi pada manusia, ya, atau kemanusiaan. Oleh karena itu kaum liberal sudah ada yang mengkampanyekan tanpa agama kita bisa bermoral dan beretika. Bahkan mereka berpandangan kaum pluralis bisa lebih humanis ketimbang mereka yang beragama. Mereka berani mengatakan tak beragama pun tak mengapa. Ya, jadi mau jadi ateis pun nggak mengapa. Inilah cara pemurtadan yang dilakukan secara halus oleh kaum Zionis, kalangan orientalis, dan aktivis liberal. Pluralisme agama pun berujung pada ateisme. Nah, jadi kalau orang sudah berpandangan pluralis, lama-lama dia bisa jadi ateis, ya. Karena menganggap semua agama ini sama saja. Bahkan lama-lama tidak perlu lagi beragama. Oleh karena itu juga bagaimana mereka? Dia punya keyakinan Tuhan pun tak perlu dibela. Ya. Kenapa tidak perlu dibela? Ya, kan Tuhan Maha Kuasa. Apa yang ngebela-bela Tuhan? Berarti Tuhan kalau perlu dibela itu lemah Tuhan. Pandangan keagamaan yang liberal itu mendorong mereka menggugat perda-perda anti maksiat di sejumlah daerah, ya. Makanya orang-orang yang begini menggugat perda-perda yang berbau syariah. Bahkan kaum liberal kerap melakukan pembelaan terhadap pelacur. Seraya mengatakan pelacur itu memiliki martabat yang harus dihormati karena ia mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan kaum yang liberal ini mengatakan berpindah agama tidak berarti murtad, melainkan menemukan kesadaran baru dalam beragama. Bagaimana Bapak Ibu? Pindah agama enggak murtad, tapi kesadaran baru dalam beragama. Padahal di dalam surah Al-Baqarah 217, barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar Islam, lalu dia mati tidak sempat bertobat, maka seluruh amalnya di dunia dan akhirat sia-sia dan akan masuk neraka kekal di dalam neraka.
Ini mengerikan kalau ada profesor doktor ini yang sudah meninggal orangnya, mengatakan demikian, pindah agama nggak murtad. Kemudian ada juga tokoh liberal muda ya, menulis dalam bukunya berjudul Lobang Hitam Agama, mengatakan jangan kaget di surga nanti kita akan bertemu dengan Mahatma Gandhi yang Hindu. Bertemu juga dengan Bunda Teresa yang Katolik dan Martin Luther King yang Protestan. Kenapa katanya? Karena sekarang di surga telah menunggu antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Berinupa, Munir, Udin, semuanya sudah masuk surganya Tuhan. Jadi tidak ada yang masuk neraka. Apa nggak rusak pemikiran umat? Termasuk juga mereka berpandangan tentang Quran itu, ya kita lihat ini salah satu alumni pesantren yang ada di Bekasi ya, seorang dosen berpandangan menyimpang ihwal Al-Quran. Saya cenderung meyakini Al-Quran pada dasarnya adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi, tapi kemudian mengalami berbagai proses editing oleh para sahabat, tabi'in, yang qurra, ortografi, mesin cetak, dan kekuasaan. Jadi tidak yakin Quran ini terjaga, terpelihara. Padahal Allah menegaskan di dalam surat Al-Hijr 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bagi kaum liberal, agama itu seperti casing handphone ya, yang bisa diganti kapan saja. Jadi yang beda hanya aspek lahiriahnya saja. Jika orang Kristen beribadah ke gereja, umat Islam ke masjid, namun ibadah yang mereka lakukan hakikatnya sama. Makanya muncul pemahaman semua agama sama di mata Tuhan. Padahal nama agamanya sudah beda, nama Tuhannya sudah lain, tempat ibadahnya juga berbeda. Cara ibadahnya juga beda. Jadi aneh kalau ada orang Islam berpandangan demikian. Nah, karena disitulah dia terpapar virus ya. Terpapar virus akidah, yaitulah yang dibilang parasit. Prinsipnya, agama pun mengajarkan untuk menebar kebaikan, kasih sayang, dan toleran. Teringat juga Mas Ulil dulu ya, Mas Ulil Aksara Abdallah, menganggap semua agama itu benar. Kita tidak boleh fanatik, tidak ada kebenaran yang mutlak. Sedang Siti Musdah Mulia dalam sebuah wawancaranya pernah mengatakan nikah itu bukan ibadah, tapi urusan syahwat saja. Padahal kata Nabi, nikah itu separohnya agama. Bukan umatku yang tidak mau menikah, kata Nabi. Makanya dianggap kontrak saja seperti kontrak rumah, kontrak sewaan rumah. Apapun yang dikompanyekan kelompok liberal sesungguhnya bukan kebebasan beragama, tapi mengacak-ngacak agama. Kita berharap tentunya aktivis Islam melakukan counter ya, dan mengkompanyekan bahayanya liberalisme di tengah masyarakat, khususnya generasi muda Islam ya. Oleh karena itu adanya gerakan Indonesia tanpa jil ini menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi terhadap perkembangan gerakan ini. Makanya di negara-negara barat yang liberal ngejek-ngejek agama, bakar Quran dengan dalih kebebasan berekspresi. Saifuddin Ibrahim seorang murtadin supaya mudah ngejek-ngejek Islam ya, maka pergi ke Amerika, hina-hina Quran, lecehkan Nabi Muhammad ya, dengan sebutan-sebutan yang tak pantas ya. Nah, kemudian juga Paul Zhang ya, untuk ngejek-ngejek Islam larilah ke Jerman ya. Jadi negara-negara barat itu yang liberal boleh apapun yang mereka lakukan ini ya, karena dianggap kebebasan berekspresi.
Kalaulah sekarang heboh soal pembakaran Quran, diinjak-injaknya Quran, tapi tidak pernah ditemukan dalam sejarah sampai hari ini, tidak ada orang Islam, jangankan ulama-ulama Islam, umat muslim biasa saja, tidak ada yang nginjak-injak kitab suci agama lain. Tidak ada yang merobek-robek kitab agama lain. Tidak ada yang juga membakar kitab agama lain. Kenapa demikian? Karena Islam melarang. Nah, jadi kita ini tidak boleh kita tiru. Lalu kita balas, kita bakar kitab-kitab mereka. Tidak boleh. Kalau kita lakukan yang sama, apa bedanya dengan mereka? Nah, disitulah keindahannya Islam. Justru dengan mereka melakukan demikian, akan semakin banyaknya orang untuk memeluk Islam. Dengan tuduhan Islam teroris, radikalis, ya ternyata justru akhirnya banyak yang masuk Islam, Quran dicari, dibelinya. Nah, itu. Maka Allah tegaskan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi tidak perlu kita emosi yang berlebihan, ya. Tapi perlulah demo-demo seperti itu, tapi tidak boleh kita bakar kitab-kitab mereka, tidak boleh. Nah, ini baru satu benalu, ya, satu parasit dari kaitan sepilis. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya jelaskan ini merusak akidah tauhid atau tidak? Merusak. Makanya orang yang berkeyakinan demikian itu sudah murtad dari agama Islam kalau dia ngaku muslim, ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana sekarang ini, ya, kalau Bapak Ibu membaca dalam buku Parasit Akidah ini, maka akan temukan dari berbagai macam tradisi-tradisi agama lain yang justru diadopsinya oleh kaum muslimin. Ada dari Yahudi, ada dari Romawi, Yunani, ya, kemudian Nasara dan sebagainya, diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, mungkin karena tidak pahamnya, ya, sehingga ikut-ikutan, ya, mempraktekkan itu. Kadang-kadang sudah merasa Islami, ya, sudah amalkan ini, amalkan itu, ternyata setelah digali, dikaji, bukan dari Islam. Nah, kita lihat kaitan dengan meniru, mengasimilasi, mengadopsi ajaran-ajaran bukan dari Islam. Kenapa tidak boleh? Tadi ayatnya. Surat 2, ayat 42. Kenapa tidak boleh umat Islam menambah-nambah ajaran? Karena Islam sudah sempurna. Dalilnya surat 5 ayat ketiga. Tapi surat 5 ayat ketiga juga dipakai dalil oleh orang-orang yang ingkar sunnah. Tidak perlu lagi sunnah, cukup Quran. Karena Quran sudah sempurna. Jadi kalau kita masih memerlukan sunnah, memerlukan hadis Nabi, oh berarti Quran tidak sempurna. Kayaknya benar, tapi sesat. Makanya coba Bapak Ibu, ya. Siapa sebetulnya yang penggagas model begitu? Itu orang Yahudi, namanya Goldziher, orang Yahudi asal Hongaria. Untuk menghancurkan agama Islam ini atau menghancurkan kaum muslimin, dia belajar Islam. Kemana? Ke Al-Azhar, ke Mesir. Bukan ke Sumarekon. Ya. Al-Azharnya, ke Mesir. Nah, jadi Islam itu sudah sempurna. Nah, kita lihat, ya. Agama Islam itu agama seluruh para nabi. Dalilnya mana? Kita dalilnya nih. Nah, jadi yang ini yang zigzag-zigzagnya ini agama-agama di luar Islam, ya, aliran-aliran yang menyimpang dari akidah Islam, ya. Karena Islam itu satu, tidak ada Islam ini, Islam itu. Oleh karena itu, Said Bernard, ya, sebagai seorang orientalis itu, bagaimana untuk memecah belah umat Islam? Maka dibuat, oh ini Islam fundamentalis. Cirinya ini. Ini harus dihadapi kelompok Islam yang fundamentalis. Ya. Kemudian ada yang tradisionalis. Dibikin 4 klasifikasinya. Yang tradisionalis cirinya ini. Yang tradisionalis ini dibentukkan dengan yang fundamentalis. Jadi ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak sadar. Ini bagian daripada agenda mereka untuk mengadu domba kita. Nah, makanya ini Islamnya fundamentalis, ini Islamnya tradisionalis. Ada lagi yang Islamnya apa? Modernis. Nah, kalau yang modernis itu yang selalu mendukung program-program barat, LGBT, boleh kawin muslimah dengan laki-laki non muslim, ya kawin sejenis itu, LGBT itu. Nah, ini
Ini yang didukung oleh kelompok-kelompok yang mengklaim Islamnya Islam modernis. Ya. Makanya MUI tidak mau menggunakan istilah moderat, tapi menggunakan istilah wasati. Ya. Nah, kemudian ada yang sekuleris. Jadi yang sekuler itu ingin memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu ya. Nah, bahwa Islam itu merupakan agama para nabi, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 132 ya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kaitan dengan paham pluralisme agama tadi, menyamakan semua agama, maka jelas ini ditolak. Bukan hanya oleh umat Islam sesungguhnya. Romo Pran Magnesius, Romo Katolik pun menolak. Ya. Kalau seorang Romo Katolik saja menolak terhadap paham pluralisme agama, masa ada orang Islam yang justru malah mempropagandakan tentang pluralisme agama. Ini termasuk tadi penggabungan salam agama-agama. Kan sekarang banyak yang salamnya nggak pendek, ya, panjang. Tidak cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Chandra katanya kalau hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya Anda toleran, maka harus ditambah Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Salam Alaihi. Nah, kalau ada 200 agama, bisa 2 jam itu salamnya. Bolehkah demikian? Tidak boleh. Ya. Nah, di majalah Tabligh kami sudah bahas tentang salam gado-gado itu ditinjau dari akidah Islam. Ya, kalau bagi warga perserikatan itu bacalah majalah Tabligh untuk menambah wawasan kita, ya. Nah, kemudian agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini itu agama yang telah sempurna dan paripurna dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, ya. Untuk seluruh bangsa. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya diperintahkan oleh Allah orang-orang beriman ini supaya memahami Islam secara menyeluruh. Surat 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Jangan dipenggal-penggal sebagian-sebagian. Nah, kalau kita memahami Islam sebagian-sebagian, nanti kita sesat. Dijelaskan lagi di dalam surat Al-Anbiya 107 ya, bahwa Rasulullah SAW bukan Rasul hanya untuk bangsa Arab. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu seorang Rasul diutus kepada Bani Israel. Maka Nabi Isa selalu menyerunya, ya Bani Israel. Tapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjadi rahmah bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Nabi sendiri menjelaskan setiap Nabi dikirimkan khusus untuk bangsanya. Tetapi aku, kata Nabi, dikirimkan baik kepada bangsa yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan untuk bangsa tertentu atau kaum tertentu. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad selalu menyerukan ya qaumi, wahai kaum. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap orang yang telah mendengar kenabianku, baik Nasrani dan atau Yahudi, kemudian dia mati tidak masuk Islam, niscaya ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi al-Yahud wa Nasara itu kalau menolak kenabian Rasulullah SAW, itu tempatnya bukan di jannah, tapi di neraka. Kenapa demikian? Al-Yahud dan Nasara dulunya berakidah tauhid, Bapak dan Ibu. Ya. Tapi karena mereka banyak melakukan kebid'ahan, akhirnya mereka menjadi kafir. Karena menganggap Allah punya anak. Nah, bagaimana umat Muslim? Kalau umat Islam juga banyak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, maka kita pun bisa menjadi. Mari kita lihat apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini ada 2 hadisnya. Ya.
Jadi Rasulullah SAW mengingatkan dari dua hadis ini. Pertama, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, belum akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat-umat kamu sebelumnya, ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ada yang bertanya di kalangan sahabat, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Persia dan Romawi? Jawab Nabi, siapa kalau bukan mereka itu. Di hadis yang satu lagi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, bahkan kalau masuk lubang biasa pun kamu akan mengikuti mereka. Nah, salah bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasara? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Sampai Nabi terangkan, saya mengikuti lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Nah, mari kita lihat tradisi Romawi itu apa saja. Ini ambil contoh-contohnya saja. Kalau Bapak ingin lebih mendetil pengaruh-pengaruh berbagai macam agama yang bukan Islam ini bisa dibaca dalam buku Parasit Akidene. Kita lihat ya. Mana tradisi Romawi? Ada tradisi pengaruh dari agama yang ini kebaca nggak? Ya. Untuk mengusir roh-roh jahat, ya. Roh-roh jahat, makhluk yang halus tapi jahat, mengusir setan. Nah, dalam tradisi salah satu keyakinan orang lain di sini, dia mengatakan untuk mengusir roh-roh jahat itu hanya takut oleh 3 macam mengusir setan itu. Takut oleh petasan, takut oleh api, takut oleh apa? Yang ketiganya. Ini permainan. Saudara-saudara kita tahunya itu mainan saja. Padahal bukan. Itu ada kaitan dengan akidah. Ya. Jadi kalau mau ngawinkan anak supaya tidak diganggu setan, nah itu harus bakar petasan. Itu dalam tradisi agama lain. Ya. Nggak usah lama-lama lah yang ini. Ya. Nah, banyak sekali. Mau apa saja ya. Kemudian pengaruh Romawi, Yunani, Nasrani, dan Yahudi. Di antaranya apa? Ada ritus ulang tahun. Ya, ada ritus ulang tahun perseorangan dengan menyajikan sajian bagi Juno agar diberinya panjang umur. Diberinya pula pesta dan panata berupa sajian kecil, dinyalakannya lilin sebanyak usia anak itu. Jadi kalau ulang tahun anaknya 7 tahun, maka lilinnya berapa? 7. Nah, kalau bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun, mau ulang tahun, berapa lilinnya? Ya, 60 tahun. Nah, itu. Sambil membelah roti, ya. Nah, itu. Ini tradisi-tradisi mereka, ya. Termasuk apalagi juga ada ulang tahun perkawinan. Jadi dari mulai ulang tahun perkawinan yang 75 tahun, itu namanya perkawinan berlian, ya. 50 tahun perkawinan emas, dan harus siapkan lilin 2 yang besar. Nanti dilihat lilin mana yang duluan habis. Kalau yang duluan habis yang istrinya, menandakan istrinya akan mati duluan. Tapi kalau yang duluan habis yang suaminya, maka suaminya yang akan mati duluan. Kira-kira ada nggak orang Muslim yang mempraktikkan ini? Dan banyak. Termasuk ritus tukar cincin. Nah, ini tradisi mereka, ya. Banyak, ya. Jadi kalau tradisi Romawi itu, kalau ada yang meninggal dunia di dalam tradisi Romawi harus bakar nabur bunga, memberikan karangan bunga. Karangan bunga itu tidak murah, ya. Ada Pak Menteri yang meninggal itu dinnya banyak sekali apanya? Karangan bunga. Tapi tidak ada yang dimasukkan ke kamarnya, ya, karangan bunga itu. Semua terbuang sia-sia. Coba kalau itu disumbangkan ke Cianjur yang sedang dilanda bencana, atau kirim ke sana, ya, yang sekarang di negeri-negeri yang sedang terjadi bencana. Ya. Jadi banyak pemborosan, ya.
Bahkan ada angka sial, angka keramat. Nah, jadi kalau angka sial di dalam tradisi Romawi itu angka 13. Angka keramat angka 17. Makanya perumahan-perumahan real estate itu, ya real estate itu, nah ada nomor 3 boleh, nado. Nah ada nomor 13 ya. Paling dibikin 12A, 12B. Nah tahu kalau perumahan ini nih, apa kita? Wisma Asri ya. Kalau perumahan-perumahan yang kelas ke atas itu enggak ada, Pak. Hotel pun tak ada nomor kamar 13 itu enggak ada. Karena dianggap angka 13 angka sial. Bagaimana enggak merusak akidah umat ya? Nah, jadi itu. Kalau di agama Yahudi kalau dia meninggal nah dengan pakaian yang serba hitam. Jadi banyak sekali kalau Bapak Ibu baca dalam tradisi-tradisi Yahudi itu ya, tradisi Romawi, Majusi. Nah, banyak yang terjadi di kalangan masyarakat kita justru mengadopsi tradisi-tradisi itu ya. Kita juga akan lihat ya dari mulai apa tuh? Kalau Bapak Ibu pergantian tahun ya, yang kita kan belum lama tuh pergantian dari 2022 ke 2023, itu tradisi Romawi. Ya. Jadi memperingati malam tahun baru tanggal 1 Januari ini juga sejarahnya dari tradisi Romawi ya. Misalnya tradisi Romawi itu bagaimana? Di mana orang-orang Romawi itu pada tanggal 1 Januari itu memperingati hari kelahiran dewa Romawi namanya Dewa Janus. Nah, Dewa Janus itu dewa yang punya 2 muka, ke depan dengan ke belakang. Jadi kalau yang 2 muka ini atau muka 2 ini apa kira-kira? Ini mereka beribadat untuk memperingati kelahiran dewanya ya. Keyakinan mereka itu Dewa Janus. Makanya diabadikan nama dewa ini menjadi nama bulan. Makanya bulan Januari diambil dari nama Dewa Janus. Kalau sini kalau Bapak mau lihat bagaimana bulan Februari, bagaimana bulan Maret sampai semua bulan-bulan. Kan mereka tadinya bulannya dalam 1 tahun hanya 10 bulan saja. Jadi bulan pertama di dalam tradisi mereka awalnya itu bulan Maret dimulainya, ya. Nah, termasuk untuk memperingati Natal sendiri. Itu juga dari tradisi Romawi, di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, dia masih kepercayaan agama kafir, maka dia meyakini dewanya, itu Dewa Matahari, lahirnya tanggal 25 Desember pada hari Minggu. Maka Minggu itu bermakna hari Tuhan kita. Nah, jadi umat Muslim jangan gunakan lagi kata Minggu, tapi kita punya nama sendiri. Apa namanya? Ahad, ya. Nah, jadi tradisi-tradisi yang banyak dipraktikkan, termasuk tadi tukar cincin segala macam, ya. Kemudian membungkuk dalam memberi salam, ini tradisi-tradisi mereka. Kemudian juga dalam acara pernikahan, di atasnya pakai kerudungan, nah itu disatukan lakinya dengan perempuan, itu juga tradisi mereka. Maka ini harus kita hindari ya, karena itu bukan tradisi-tradisi dalam Islam ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini gambarannya ya. Jadi tradisi-tradisi yang bukan dari Islam ini banyak diadopsi ya, diadopsi. Rasanya sudah Islami ya, padahal bukan dari Islam ya. Nah, mungkin ini sementara kita diskusikan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang penyimpangan bahkan kesesatannya dari Islam Jamaah. Kenapa Islam Jamaah itu dinyatakan menyimpang dari akidah Islam?
Karena berpandangan orang yang di luar kelompoknya itu dianggap dia kafir, ya. Nah, jadi yang kayak kita ini masuk kafir, tapi kafirnya kafir kitabi. Sehingga wanita kita boleh dinikahi oleh mereka, wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh kita. Karena kita dianggap kafir kitabi. Padahal ayat itu dalam pandangan para ulama ahli tafsir, yang dimaksud itu kafir kitabi al-Yahud dan Nasara. Tapi mereka dudukan posisikan kita adalah seperti Yahudi Nasara itu. Yang dimaksud kita ini kafir kitabi. Ya. Jadi wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh kita. Dan mereka tidak akan mau sholat berjamaah dengan kita. Kenapa tidak mau sholat berjamaah dengan kita? Tidak mungkin kita, menurut keyakinan mereka, diimami oleh orang yang bukan seiman dengan mereka. Karena kita dianggap kafir. Sehingga dia tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Walaupun ini ada musola kita di sini. Di sini ada masjid yang kita, masjid kaum muslimin. Rumahnya ngadep ke situ. Tidak mungkin dia sholat di situ. Seandainya dia sholat di situ, tidak mungkin berjamaah dengan kita. Nah, jadi keluar fatwa majelis ulama itu, ya, tentang penyimpangannya, baru berganti-ganti casing. Nah, ganti nama. Nama ini, nama itu, sampai nama yang sekarang ini. Tidak berubah akidah. Oh, sudah paradigma baru. Sekarang ternyata begini. Oh, saya pernah di MUI Kota mengadakan kegiatan tentang seminar aliran yang menyimpang. Hadir di antara perwakilan mereka. Nah, Ketua Umum almarhum Pak Kemursyid, Ustadz, ini dari teman-teman ini mau hadir. Silakan, nggak apa-apa. Setelah selesai, kebetulan kami juga jadi panitia, kami juga salah satu narasumber. Lalu dari perwakilan mereka menyampaikan, Pak Ustadz, kami telah menyampaikan tentang kriteria aliran sesat yang menurut MUI itu sudah kami sampaikan, ya, sosialisasikan. Kata saya, bagus Pak, kata saya. Ya. Cuman saya punya teman, dia tidak mau sholat berjamaah dengan saya. Apa saya yang sesat, atau teman saya yang sesat? Nah, gitu kan. Ketika almarhum mertua saya menengok cucu, ya, cucu. Bukan cucu dari saya, cucu dari adik ipar saya. Habis selesai sholat di satu tempat itu, pulang ceritanya. Tertinggal kunci, balik lagi mertua saya. Ternyata bekas sholat mertua saya sedang dicucinya. Lalu ditanya, kenapa yang dicuci? Ini Pak, najis Pak. Nah, barulah ayah mertua ini paham. Oh, ternyata ini tempatnya komunitas itu. Bagaimana sekarang caranya? Caranya untuk memperlihatkan sudah berubah sama dengan kita, tidak usah susah-susah. Maka kita usulkan pada saat itu. Saya bilang kalau memang sama dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Al-Irsyad, dengan Persis, dengan Al-Wasliyah, bisakah kami dari Majelis Ulama dijadwalkan menjadi imam dan khotib di masjid sampean? Itu kapan itu waktu terjadi seminar di Majelis Ulama? Itu tahun 2012. Sekarang tahun berapa? Berapa tahun? Kata saya minimal kami sajalah yang dijadwalkan di tempat sampean ini. Nanti akan kami bicarakan. Sampai hari ini tidak ditelepon dan ternyata tidak mau dibina oleh Majelis Ulama. Oh, kami juga sholat kok di masjid yang lain. Tapi tidak mau berjamaah dengan yang lain. Nah, coba Bapak lihat. Kalau misalnya dia terpaksa sholat di masjid yang ada di lingkungan kita, dia bisa duluan, bisa belakangan. Atau kalau terpaksa, sholat ini misalnya ini imamnya, imam masjidnya. Katakan di sini ya, mereka ada di belakang sini. Tapi di antara mereka itu bukan bermakmum kepada yang ini. Di antara yang mereka itu ada yang jadikan imamnya. Paham nggak maksudnya? Ya, misalnya di sini ada katakanlah 3 orang. Nah, jadi dalam pengakuan
mantan-mantan mereka itu dulunya bekas mubalik mereka, bahkan ada mantan Amir empatnya juga ada yang sudah bertobat. Jadi karena dia sebagai pelaku dulunya. Jadi yang lainnya bermakmumnya ke yang ini. Jadi bukan yang di sini. Itu satu. Untuk memperlihatkan sudah berubah. Atau yang dilakukan lagi apa? Niat sholatnya niat munfarid. Dia ada di belakangnya tapi niat apa? Munfarid. Niat sholat sendiri. Atau yang ketiga solusinya dia ikut sholat tapi nanti sholat lagi. Kalau dalam konsepnya Syiah itu namanya takyah. Dalam konsep mereka ada istilah patonah bitonah budilu. Jadi itu Pak, oleh karena itu tidak berubah secara pemahaman. Hanya tadi ini saja ya. Sehingga majelis ulama kalau memang sudah berbahaya mau melakukan pembinaan, tapi nampaknya tidak mau dibina oleh majelis ulama ya sampai hari ini. Kami juga ikut hadir pengajian. Kalau pengajian bisa saja ikut pengajian, tapi tidak mungkin kalau sholat. Itu Pak. Sama ketika dulu menghadapi di Bekasi ini yang dikumpulkan oleh di kantor Pak Wali Kota ya soal menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Ya. Ada perwakilan mereka bahwa kami sama dengan NU dengan Muhammadiyah. Nah kalau sama nanti di masjid Anda ini yang Ahmadiyah. Ya. Di masjid Anda ini imam sholat Jumatnya dari MUI. Ceritanya sudah oke. Pak Sukandar Gojari lah yang diusulkan untuk jadi imam dan khatib Jumat di masjidnya Ahmadiyah. Sampai waktunya ini sudah waktu zuhurnya, waktu Jumatnya sudah masuk. Mereka tidak mau diimami oleh Pak Sukandar Gojali. Karena mereka juga berkeyakinan tidak mungkin diimami oleh orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai imamnya, sebagai Al-Masih Al-Maudnya. Jadi sama juga dengan yang tadi Pak, begitu ya tidak berubah. Kita kira demikian ya. Ada lagi pertanyaannya? Jadi ada penyakit itu ya. Ada istilah kaitan dengan tahayul, dengan hurapat. Apa beda tahayul dengan hurapat? Kalau dalam buku ini dijelaskan Pak. Tahayul begini, hurapat begini. Contoh tahayul yang mulai ini, contoh hurapat yang begini. Jadi betul-betul menurut saya dalam saya kebetulan buku banyak sekali di rumah itu. Ini salah satu buku yang cukup lengkap dalam referensinya ya. Karena dari berbagai macam agama-agama yang bukan hanya di Indonesia saja ya. Pengaruh-pengaruh dari agama-agama yang mungkin kita tidak tahu itu adalah bagian daripada nama agama, di sini diungkap. Buku ini penulisnya sudah meninggal. Ini bukan saya menulis ya. Tapi kami sudah sering sampaikan di TVRI ya. Ini banyak sekali dari berbagai daerah untuk mencari buku ini. Dan buku ini memang yang seperti ini belum dicetak ulang lagi, tapi saya kemarin dapat informasi dari sekretaris saya bahwa akan dicetak lagi dengan cuman hanya ganti warnanya, cuman itu ternyata nominalnya jatuh sekitar 149.000. Nah, itu. Tapi ini sekali lagi supaya kita memahami ya pengaruh-pengaruh dari agama-agama lain yang jangan sampai kita diadopsinya. Karena Allah dan Rasulnya melarang, karena Nabi juga menjelaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Ya. Termasuk ini Pak, ini ada istilah telur ya. Itu telur itu punya makna tersendiri. Ada telur pasca, ya. Kemudian orang kita juga ada juga selain itu ya kalau menginjak telur. Nah dulu Pak Kiai tersohor waktu itu
Bagaimana supaya tidak mengadopsi mereka kan tradisi mereka? Misalnya kalau telur diinjak pasti pecah. Nah, bagaimana menyelamatkan supaya tidak mubazir? Dibungkus dulu pakai plastik, tapi diinjak juga. Jadi diinjaknya ini kalau telur diinjak ya ini ya pasti pecah. Tapi manfaatnya masih dimanfaatkan karena dibungkus pakai plastik, masih bisa digoreng katanya. Itu minimal mengurangi mubazirnya. Tapi praktiknya ini. Ini contoh Pak ya, ini sebagai contoh ya. Ini orang Yahudi, dalam tradisi Yahudi. Itu kalau ada meninggal, mayatnya pakai kain kapan? Putih kain kapannya. Tapi orang yang hadir dalam acara pemakaman ini, jenazah ini, itu harus dengan pakaian yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada contoh. Ini orang kita. Yang pakai putih berapa orang? Nah, yang lainnya? Makanya waktu artis meninggal, dimakamkan di Pondok Kelapa, dari tempat kami tidak terlampau jauh ya. Kami tinggal di Binjai ya. Bintarajaya itu sekitar 800 meter ke tempat pemakaman ini. Ya. Nah itu sampai di pemakaman gelap Pak. Bukan gelap mau hujan, karena hampir yang hadir itu mencapai 90% berpakaian hitam-hitam. Nah itu ya, pada Nabi ini. Nah rupanya banyak ibu-ibu yang sering nonton sinetron. Jadi ini jadi uswahnya kepada sinetron. Sekarang mungkin saja ya, sutradara-sutradara ini juga ada yang dengar juga Pak. Sekarang tuh pakai putih. Gitu ya. Oh ini gara-gara ceramahnya menjelaskan tentang tradisi Yahudi, diganti sekarang putih. Ya alhamdulillah ya, artinya. Tapi boleh nggak kalau orang Islam pakai baju hitam-hitam? Boleh, tapi bukan karena perkabungan. Nah itu. Saya termasuk menyukai warna hitam-hitam itu suka saya, ya. Tapi bukan dalam rangka perkabungan boleh. Ya. Nah ini kita lihat di sini. Ini tradisi Yahudi. Jadi dalam panggilan ibadah itu dalam agama Yahudi itu dimulainya dengan tiup trompet. Makanya malam tahun baru itu ya yang tiup trompet lah, yang bakar petasannya, kembang apinya, segala macam. Kumpulah tradisi-tradisi yang bukan dari Islam. Nah oleh karena itu dijelaskan ya bahwa harus dihindari. Khurafat ialah menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi dengan suatu perkara yang menutup akal. Sedangkan tahayul ialah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada tetapi sebenarnya hanya hayalan belaka. Nah, di sini dicontohkan berbagai macam-macam. Itu rasanya banyak ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada kupu-kupu datang ke rumah kita, katanya mau datang tamu. Tapi kadang-kadang ada juga tamu datang. Nah, itu kadang ujian itu, ya. Nah, jadi akhirnya mau benar tuh kan, benar kan? Nah, itu. Nah, jadi itu jadi akidah. Kalau misalnya ini, apa ini? Ada apa katanya? Oh, makanya di buku ini detil, Pak. Contoh ini. Oh, ternyata ini banyak sekali umat kita masih mempraktekkan. Padahal sudah zaman modern, ya. Tapi dari sisi akhirat itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, untuk menghadapi dalam langkah dakwah, karena dakwah itu dua, binaan ke dalam sebagai umat akhirat, kemudian difaan ya, untuk meluruskan mengkanter yang macam-macam itu. Ya, jangan begini. Coba Bapak dan Ibu, ini kira-kira apa maknanya dari gambar ini? Ini capek Pak. Kalau dakwah sendiri ini kan ada yang yang mendayung cuma sendirian, yang satu molor, yang segala macam kan tidur. Berat. Nah, supaya menghadapi dakwah ini harus bersama-sama, maka harus begini. Nah, jadi cepat jalannya. Jadi bersama-sama, ya. Menghadapi persoalan-persoalan umat ini tidak bisa dihadapi oleh ormas tertentu, tapi harus semua ormas Islam, termasuk seluruh kaum muslimin harus melakukan dakwah. Harus melakukan pembinaan akidah umat. Paling tidak 5 kewajiban. Mengkaji Islam, mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, memperjuangkan Islam, membela Islam. 5 kewajiban ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim.
Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Mari kita akhiri ta'lim kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.